Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Hikmah pertama, al khalqu ma'al haqqi. Bermula makhluk beserta Allah. La yakhlu, tidak sunyi, ahadun minhum, seseorang daripada makhluk. Kita nih makhluk, kita nih lawan Allah, kada sunyi kita nang ini, min ayyakun, dari bahwa adalah dia fi ihdad dairatain, pada salah satu dua daerah. Artinya dua lingkaran. Kada lepas kita nang ini dari dua lingkaran ini nah. Ima ada kalanya kita nang ini dairatir rahmati, berada pada lingkaran rahmat Allah, lingkaran kasih sayang Allah, bisa. Atau dairatil hikmati, lingkaran hikmah. Hikmah ini garis miring, artinya hikmah pelajaran bagi orang lain. Pelajaran bagi orang, hikmah bagi orang lain, pelajaran bagi orang lain. Jadi manusia, kita nih kada lepas, apakah kita berada pada lingkaran rahmat Allah atau lingkaran hikmah, kita ini menjadi pelajaran bagi orang. Contohnya orang yang berada di daerah rahmah itu orang yang taat, orang yang diberi Allah taufik hidayah sehingga kawa melakukan ketaatan, kawa menuntut ilmu, kawa beribadat, kawa baca wirid, kawa baca salawat, kawa baca Quran, kawa berzikir. Ini rahmat Allah nih. Kita kada akan bisa menggawi barataan itu bila kada disayangi Tuhan. Maka orang-orang yang kau menggawi itu berarti dia sedang berada pada lingkaran rahmat, pada lingkaran kasih sayang Tuhan. Nah, rasakanlah kita nang ini nih. Nah, alhamdulillah kita nih. Nah, alhamdulillah kita diberi Allah taufik hidayah. Dan ini semata-mata Allah sayang lawan kita, Allah cinta lawan kita, Allah merahmati lawan kita, sehingga kita kawa berwirid, kawa berzikir, kawa bersalawat, kawa sembahyang berjamaah, kawa menuntut ilmu. Berarti kita berada dalam daerah rahmat ngarannya, disyukuri benar gitu. Ada juga orang yang berada lingkaran hikmah. Lingkaran hikmah, pelajaran bagi orang, dijauhkan Allah dari taufik hidayah sehingga apa? Maksiat. Nah, itu jadi hikmah bagi orang lain. Orang-orang nang orang maghrib, orang maghrib kalanggaran ke masjidan, ini di gardu badum. Nah, orang berwirid, orang berzikir, ini asik menguyai orang. Ada hikmah lah bagi orang itu, pelajaran bagi orang. Orang bersalawatan, ini ada umpatan. Orang berzikiran, ini asik menyambeti orang, mahina orang. Orang baca Quran, ini membaca aib-aib orang, menyambeti aib-aib orang, kejelikan-kejelikan orang. Jadi manusia itu ada yang berada di lingkaran rahmat, orang-orang taat. Ada yang berada di lingkaran hikmah, orang-orang yang maksiat. Atau orang-orang kafir. Kayak Fir'aun, itu kan jelas hikmah bagi kita orang ini. Nanti kayak apa? Akibat kekafiran Fir'aun, akibat kufurnya Namrud, kufurnya bangsa Samud, bangsa Ad. Kan jadi hikmah lah bagi orang lain itu.
Faman kanal yauma, maka barang siapa adalah dia sekarang, hari ini sekarang di dunia, bidairatir rahmati, pada lingkaran rahmat Tuhan. Kalau orang nih waktu di dunia nih berada di lingkaran rahmat Allah, kasih sayang Allah, inya taat, inya berzikir, inya bersalawat, inya menuntut ilmu, kana gadan, adalah dia gadan besok hari kiamat. Gadan itu besok hari kiamat, bidairatil fadli, pada daerah karunia Tuhan, pada lingkaran anugerah Tuhan. Siapa di dunia ini masuk dalam golongan orang-orang nang dirahmati Tuhan, sehingga dia melakukan ketaatan, karena di akhirat ini masuk dalam lingkaran atau golongan orang-orang yang dapat anugerah Tuhan, yaitu dalam surga. Dalam surga. Artinya ini masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, ada. Bukan karena inya taat, kada. Bukan karena berhak dengan surga, karena inya melakukan kebaikan-kebaikan, kada. Karena inya melakukan kebaikan itu semata-mata rahmat Tuhan lawan inya. Tuhan sayang lawan inya, lalu diberi Tuhan taufik hidayah, kawalah inya melakukan ketaatan, kawalah inya berzikir, kawalah inya bersalawat, kawalah inya hadir ke majelis ilmu. Itu rahmat Tuhan lawan inya. Bukan karena kemampuan inya, bukan karena daya upaya inya, tapi semata-mata kasih sayang Tuhan lawan inya. Sudah, berarti enggak ada dari seorang nih, enggak ada dari upaya saya seorang nih. Nah, ketika di akhirat, karena awalnya aja dari Tuhan, bukan dari seorang, jadi seorang kada berhak apa-apa di akhirat itu juga. Kalau baik kita nih, wah aku berhak surga karena aku taat, sementara ketaatan itu aja anugerah Tuhan, ketaatan itu aja pertolongan Tuhan. Jadi ketika di akhirat kita ini kada ada berhak apa-apa, kada ada berhak apa-apa. Nah, ketika orang-orang taat itu dimasukkan ke surga, itu bukan karena mereka pantas untuk surga, bukan karena mereka berhak untuk surga, tapi semata-mata anugerah Allah kepada mereka. Semata-mata anugerah Allah lawan mereka. Nah, karena itu di sini disebut siapa sekarang hari ini di dunia berada di lingkaran rahmat, kana gadan, adalah dia besok bidairatil fadli, pada lingkaran anugerah surga. Tandanya toh, nah, karena surga neraka ini sudah ditetapkan Tuhan, kada ada kaitannya si fulan karena taat ke surga, kada. Sudah sebelum kita taat sudah Tuhan menetapkan. Kita ini belum ada di dunia lagi, artinya kita belum menggawi taat lagi nih, belum menggawi kebaikan lagi nih, sebelum kita ada di dunia nih. Artinya belum napa-napa lagi kita, Tuhan sudah menetapkan oh calon surga misalnya. Nah, lalu ketika di dunia nangaran apa kita makhluk sudah ditetapkan, kalau lah ahli surga ahli neraka kah, Tuhan maulah ciri, maulah tanda ini kau jadi patukan kebiasaannya macam itu. Artinya bila di dunia ini orangnya berada di lingkaran rahmat, selama di dunia nih berada di andak Tuhan, dalam golongan orang yang dapat rahmat Tuhan, sehingga inya kau melakukan taat, kau berzikir, kau bersalawat, kau menuntut ilmu. Nah, itu tandanya di masa azali inya ini cagaran ditampatakan Tuhan di lingkaran anugerahnya, yaitu surga. Mudah-mudahan. Nah, itu. Wa man kana al-yauma fi dairatil hikmati, barang siapa adalah sekarang di dunia pada lingkaran hikmah. Nah, sebaliknya orang-orang waktu di dunia nih atuju maksiat, atuju melakukan dosa, katuju melakukan perbuatan yang kada baik, muntong nang seharusnya dibawa berzikir, mahina orang, menyembati orang, menjelek-jelekakan orang. Nah, bila nang kaya itu di dunia kaya itunya, kana gadan, adalah dia gadan besok hari kiamat, bidairatil adli, pada lingkaran keadilan Tuhan. Artinya
ketika ada orang kafir, orang maksiat, orang fasik masuk neraka. Masuk neraka apa? Itu semata-mata Allah menampakkan keadilannya. Bukan karena Allah Ta'ala itu terpengaruh dengan maksiat hamba. Karena jadi Tuhan itu dendam misalnya, ikam nang ini aja Tuhan, artinya ikam ini nih kada mengagungkan aku sehingga kemuliaanku berkurang karena bubuhan ikam nang kafir nih panah kada manuhanakan aku, kada menyembah lawan aku. Jadi Tuhan tuh mau didendam aja sarik masukkan ke neraka. Jadi artinya terpengaruh nih Tuhan nih lawan gawian hamba, kada nih tuh. Taat kita kada terpengaruh Tuhan. Artinya dengan kita taat Allah kada bertambah kemuliaan sidin. Dengan kita maksiat Allah kada berkurang kemuliaan sidin. Karena Allah kada berhajat kepada ibadah hamba-hambanya. Allah kada perlu dengan ketaatan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah kada terpengaruh dengan maksiat hamba. Kalau misalnya bila hamba itu taat bertambah mulia Tuhan, bila hamba itu maksiat berkurang derajat Tuhan, kada ada terpengaruh Allah Ta'ala, kada ada terpengaruh. Lalu kenapa kalau hamba taat masuk surga? Itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Kalau ada hamba nang maksiat, hamba nang kafir, kenapa masuk neraka? Itu semata-mata keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Nah, jadi bukan karena Tuhan berhajat lawan hamba, lalu hamba nang taat ke surga. Bukan karena Tuhan terpengaruh dengan maksiat hamba, lalu karena Tuhan dendam misalnya kada disembah waktu di dunia, gara-gara buah nikam nimanya Tuhan, jadi kemuliaanku berkurang, lalu dihukum Tuhan, masukkan ke neraka. Kada nih, kada terpengaruh Tuhan, kada terpengaruh. Tuhan tetap mulia walaupun seluruh orang-orang kafir lawan sidin. Tuhan tetap mulia walaupun orang-orang kada menyembahnya lawan sidin. Tuhan kada berhajat lawan hamba-hambanya, apalagi lawan perbuatan hamba, lawan ibadah hamba. Lawan kitanya aja Tuhan kada perlu, apalagi perbuatan kita nang ini. Jadi kalau kita taat masuk surga, itu anugerah sidin. Kalau kita maksiat masuk neraka, itu keadilan sidin. Keadilan sidin. Nah, tinggal kita aja lagi memeriksa diri nih. Apakah kita ini orang yang berada di lingkaran Rahman? Nah, syukuri, mudahan kita senantiasa berada di sana, kada keluar daripada lingkaran itu sampai kena kita meninggal dunia, sehingga kena kita di akhirat dalam lingkaran anugerah Tuhan, yaitu surganya Allah. Dan bila kita saat ini berada di lingkaran hikmah, artinya jadi hikmah bagi orang lain nih, lihat ya, kayak Fir'aun, Namrud, kayak siapa, lah kasih tobat, lah kasih kembali, lah kasih keluar, masuk ke lingkaran rahmat, memohon kepada Allah agar dikeluarkan daripada lingkaran hikmah itu. Saya kira dipindah Allah kepada lingkaran rahmat, karena kesempatan itu selalu ada. Setiap orang berpeluang masuk ke dalam surga. Kadada yang merasa lebih pantas dari A si B itu kadada. Selama roh masih di badan, kesempatan selalu terbuka. Siapapun berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama roh masih dikandung badan. Tapi kalau roh sudah ditenggurukan, tertutup segala-galanya, tertutup sudah. Nah, jadi tampulo roh masih dikandung badan nih, tampulo. Nah, kesempatan hendak pian memilih surga, tabu kalibar masih. Tapi minta Allah bang, nya Allah Ta'ala juga intinya nang memilih itu Allah Ta'ala. Kemudian waqal ma taraka minal kamal syai'a man aqama nafsah min rabbih maqama abdih min nafsih. Wallahu a'lam.